Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Aulanisa dari kelas B Sistem Informasi. Di sini saya akan menerangkan tentang jurnal umum, dasar akuntansi. Fungsi jurnal. Fungsi jurnal ada 3. Yang pertama, fungsi analisis, kedua, fungsi pencatatan, dan yang ketiga, fungsi historis. Fungsi analisis adalah menentukan perkiraan yang didebat dan perkiraan yang dikredit, serta jumlahnya masing-masing. Fungsi pencatatan, mencatat transaksi keuangan dalam kolom debit dan kredit serta keterangan yang perlu. Dan yang ketiga, fungsi historis, mencatat aktivitas perusahaan secara kronologis. Selanjutnya, jurnal. Jurnal itu catatan sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi keuangan dengan menyebutkan rekening yang akan didebitkan atau dikreditkan disertai jumlahnya masing-masing dan referensinya. Bentuk jurnal. Ada tanggal, rekening atau keterangan, ref, debit, dan kredit. Bentuk jurnal umum kurang lebih seperti ini. Ini adalah jurnal umum pada periode Desember 2016. Tanggal 1, 3, 2, tanggalnya ditaruh di sebelah sini. Kurang lebihnya seperti ini. Nah, Toko Bangunan Jaya Abadi, jurnal umum periode 31 Agustus 2007. Di sini tertuliskan tanggal, keterangan, ref, saldo debit, dan saldo kredit. Pada tanggal 12 Agustus, kas 15 juta, modal Bapak Thoyib 15 juta. Tanggal 15 Agustus, perlengkapan 2 juta, hutang usaha 2 juta. Pada tanggal 30 Agustus, beban listrik dan telepon kas 400.000. Kas 15 juta masuk ke debit, modal Bapak Thoyib 15 juta masuk ke kredit. Perlengkapan 2 juta masuk ke debit, hutang usaha 2 juta masuk ke kredit. Beban listrik dan telepon 400.000 masuk ke debit dan kasnya 400.000 masuk ke kredit. Total keseluruhan adalah 17.400.000. Jadi antara debit dan kredit itu harus balance, kanan dan kiri. Ini aslinya 17.400.000 namun tertuliskan 7 di tengahnya kebalik naruh nulisnya. Selanjutnya, pada tanggal 1 Januari 2002, Tuan Raka menyetorkan uang ke PT Aji Mumpung sebesar 500 juta sebagai setoran modal. Kas bertambah 500.000, modal bertambah 500.000. Kas 500.000 di sebelah kiri, modal 500.000 di sebelah kanan. Kas 500.000 di debit, modal Tuan Raka 500.000 masuk ke dalam kredit. Pada tanggal 5 Januari 2002, perusahaan membeli sebuah mobil seharga 150 juta secara tunai. Kendaraan bertambah 150 juta, kas berkurang 150 juta. Karena kita membeli kendaraan, jadi kasnya berkurang. 150 juta kendaraan di sebelah kiri, kas 150 juta di sebelah kanan. Kendaraan masuk ke dalam debit dan kas masuk ke dalam kredit. Pada tanggal 6 Januari 2002, mesin fotokopi seharga 50 juta secara kredit. Peralatan bertambah 50 juta, hutang bertambah 50 juta. Peralatan 50 juta di sebelah kiri, hutang dagang 50 juta di sebelah kanan. Peralatan 50 juta masuk ke debit dan hutang dagang masuk ke dalam kredit 50 juta. Pada tanggal 15 Januari 2002, dibayar beban telepon sebesar 1 juta. Biaya telepon bertambah 1 juta, kas berkurang 1 juta. Beban telepon 1 juta di sebelah kiri, kas 1 juta di sebelah kanan. Beban telepon 1 juta masuk ke debit dan kasnya 1 juta masuk ke kredit. Pada tanggal 18 Januari 2002, diterima pendapatan dari jasa fotokopi sebesar 8 juta. Kas bertambah 8 juta, pendapatan bertambah
8 juta. Kas 8 juta di sebelah kiri dan pendapatan 1 juta di sebelah kanan. Aslinya 8 juta bukan 1 juta. Kas 8 juta masuk ke debit dan pendapatan 8 juta masuk ke kredit. Pada tanggal 26 Januari 2002 dibayar asuransi sebesar 750.000. Terjadi biaya asuransi 750.000, kas berkurang 750.000. Beban asuransi 750.000 di sebelah kiri dan kasnya 750.000 di sebelah kanan. Beban asuransi masuk ke dalam debit 750.000, kasnya masuk ke dalam kredit 750.000. Pada tanggal 21 Januari 2002, perusahaan telah menyelesaikan jasa fotokopi sebesar 5 juta, tetapi uangnya belum diterima. Piutang atau tagihan bertambah 8 juta, pendapatan bertambah 5 juta. Piutang 5 juta di sebelah kiri, pendapatan 5 juta di sebelah kanan. Akun piutang masuk ke dalam debit 5 juta, pendapatannya masuk ke dalam kredit 5 juta. Pada tanggal 5 Maret 2002, Tuan Rangga menyetorkan uang ke perusahaan sebesar 50 juta. Kas bertambah 50 juta, modal 50 juta. Tahun 2002, tanggal 5 Maret, akun kas masuk ke debit 50 juta, modal Tuan Rangga masuk ke kredit 50 juta. Pada tanggal 7, perlengkapan bertambah 2 juta, kas berkurang 2 juta. Pada 7 Maret, perlengkapan masuk ke dalam debit 2 juta dan kasnya masuk ke dalam kredit 2 juta. Pada tanggal 15, kendaraan bertambah 90 juta, kas berkurang 10 juta, dan hutangnya bertambah 80 juta. Kendaraan 90 juta di debit, kas 10 juta di kredit, hutang 80 juta di kredit. Debitnya 90 juta, kreditnya 90 juta. 90 juta dari 80 ditambah 10 juta. Jadi kan antara kredit dan debit juga harus balance. Jadi sama-sama 90 juta. Pada tanggal 17, peralatan bertambah 30 juta, kas berkurang 30 juta. Peralatan 30 juta masuk ke debit dan kasnya masuk ke dalam kredit 30 juta. Pada tanggal 22, biaya telepon bertambah 500.000. Kas berkurang 500.000. Biaya telepon 500.000 masuk debit, kasnya 500.000 masuk kredit. Pada tanggal 25, hutang berkurang 3 juta. Kas berkurang 3 juta. Hutang 3 juta masuk ke dalam debit dan kasnya 3 juta masuk ke dalam kredit. Pada tanggal 26, kas bertambah 10 juta, pendapatan bertambah 10 juta. Kas 10 juta masuk ke dalam debit, pendapatan 10 juta masuk ke dalam kredit. Pada tanggal 27, piutang bertambah 25 juta, peralatan berkurang 25 juta. Piutang 25 juta masuk ke dalam debit, peralatan 25 juta masuk ke dalam kredit. Pada tanggal 29, beban gaji bertambah 2 juta, kas berkurang 2 juta. Beban gaji 2 juta masuk ke dalam debit dan kasnya 2 juta masuk ke dalam kredit. Jurnal. Di sini tertuliskan tanggal, rekening atau keterangan, ref, debit, dan kredit. Pada tahun 2020, Januari tanggal 1, kas 50 juta masuk ke dalam debit, dan modal Tuan Raka 50 juta masuk ke dalam kredit. Januari tanggal 7, perlengkapan
2 juta masuk ke dalam debit, kas 2 juta masuk ke dalam kredit. Pada tanggal 15, kendaraan 90 juta, kas 10 juta, hutang 80 juta, kas 1 juta. Kendaraan 90 juta masuk debit, kas dan hutang 10 juta, 80 juta masuk ke kredit. Kas yang 1 juta itu aslinya salah dan itu seharusnya tidak tertuliskan. Yang benar cuma kendaraan, kas, hutang. 90 juta dan 80 tambah 10, 90. Tahun 2020, tanggal 17 Januari, peralatan 30 juta, kasnya 30 juta, peralatan masuk ke dalam debit, kas masuk ke dalam kredit. Januari tanggal 22, biaya telepon 500.000 masuk ke dalam debit, dan kasnya 500.000 masuk ke dalam kredit. Tanggal 25, hutang 3 juta, kas 3 juta. Hutang masuk ke dalam debit dan kasnya masuk ke dalam kredit. Tanggal 26, kas 10 juta, pendapatan 10 juta ke dalam kredit. Pada tanggal 27, piutang 25 juta masuk debit, peralatan 25 juta masuk kredit. Beban gaji 2 juta, kas 2 juta masuk ke dalam kredit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.